Oke teman-teman semua, selamat datang di channel saya Ruslan KDN. Kali ini saya ingin membahas tentang polemik pembangunan Puskesmas Kecamatan Prado. Nah, beberapa hari ini, sekitar 2 hari yang lalu saya mendapatkan informasi tentang sebagian bangunan Puskesmas Prado itu ambruk atau jatuh ke bawah gara-gara papan cor itu dibuka sebelum waktunya. Katanya papan cor ini harus dibuka setelah 28 hari setelah dicor. Tetapi pada kenyataannya entahkah itu tukang atau siapapun itu saya tidak paham. Tetapi yang jelas papan pengecoran itu dibuka 4 hari setelah pengecoran itu dilangsungkan, sehingga sebagian besar bangunan itu ambruk dan tidak bisa digunakan lagi. Nah, teman-teman sekalian, sebenarnya masalah ini bukan menjadi masalah orang-orang Prado saja atau teman-teman dari masyarakat Prado, tetapi ini adalah menjadi masalah kita bersama. Mengapa kemudian ini menjadi masalah bersama? Karena pembangunan Puskesmas Kecamatan Prado dengan nilai 7 miliar ini sebenarnya menjadi prototipe atau model pembangunan puskesmas di Kabupaten Bima. Karena di Puskesmas Kecamatan Prado ini adalah dijadikan sebagai model bagi pembangunan puskesmas di kecamatan-kecamatan yang lain. Nah, sehingga kedepannya nanti pembangunan di Kecamatan Prado ini adalah akan dicontoh mulai dari pembangunan, kemudian proses layanan dan berbagai macam layanan-layanan yang lainnya yang menyangkut tentang kesehatan masyarakat. Tetapi pada kenyataannya pembangunan ini bermasalah di tengah jalan, yaitu ambruknya sebagian bangunan yang sementara dikerjakan. Menurut alasan kontraktor, seperti yang saya katakan tadi, pengecoran itu dibuka sebelum waktunya. Apakah memang itu menjadi salah satu-satunya alasan sehingga sebagian besar pembangunan Puskesmas Kecamatan Prado itu ambruk? Teman-teman sekalian, menurut saya menurut saya secara pribadi ada masalah yang serius yang terjadi di pembangunan Kecamatan Prado. Ketika saya melihat beberapa foto yang diposting oleh teman-teman di media sosial, ya terutama di Facebook, saya melihat ada kejanggalan gitu. Ada kejanggalan mulai dari besi yang digunakan tidak pas. Misalnya untuk pembangunan untuk tiang ceker ayam itu sebenarnya kan digunakan besi dengan besar 16, tetapi menurut informasi yang saya dapatkan itu digunakan besi yang berukuran 14. Kemudian untuk besi bantalannya itu mereka menggunakan ukuran besi nomor 10. Sebenarnya seharusnya ya mereka menggunakan besi dengan ukuran 14. Itu dari besinya. Yang kedua, kita melihat dari campuran semen dengan pasir. Apakah kemudian campuran semen dengan pasir ini sudah tepat sesuai dengan standar operasional pelaksanaan proyek atau tidak? Sekali lagi saya mendengarkan informasi bahwa campuran semen dengan pasir ini ada masalah. Nah, sehingga kemarin ya saya menulis di media lokal di Kabupaten Bima, saya menyampaikan bahwa pembangunan proyek Puskesmas Kecamatan Prado ini sementara dihentikan dulu untuk sementara waktu, sembari untuk dilakukan auditor gitu. Jadi saya meminta kepada pihak kepolisian dan kejaksaan untuk melakukan untuk melakukan verifikasi ulang apakah kemudian campuran semen dan besi yang digunakan oleh pelaksana proyek ini sudah memenuhi standar atau tidak. Nah, karena ini juga akan berakibat fatal ketika puskesmas ini dilanjutkan pembangunannya, karena bisa jadi 5 dan 10 tahun ke depan hal yang sama akan terulang kembali. Nah, ketika 5 dan 10 tahun ke depan itu terulang kembali, maka besar kemungkinan ada potensi masyarakat Prado lah yang akan merasakan reruntuhan, yang akan menerima akan tertimpa oleh bangunan dan gedung Puskesmas Kecamatan Prado, karena kualitas pembangunan ini tidak memenuhi syarat, memenuhi standar. Nah, oleh karena itu saya meminta kepada pihak kepolisian untuk mengusut secara tuntas apakah kemudian proyek pelaksanaan ini sudah berjalan dengan baik atau tidak, bagaimana dengan pengawasan, kemudian
dan banyak hal lainnya, karena ini anggarannya cukup besar. Anggaran yang sekitar 7 miliar, anggaran 7 miliar ini bukan anggaran yang sedikit teman-teman, tetapi ini adalah anggaran yang cukup besar yang harus menjadi perhatian kita secara bersama. Nah, tawaran dari saya adalah hentikan sementara pembangunan Puskesmas Kecamatan Prado untuk dilakukan penyelidikan apakah kemudian ini sudah memenuhi syarat, mulai dari campuran semen dan besinya. Nah, sehingga ketika tim investigasi ini menemukan di lapangan, kemudian memberikan laporannya apakah kemudian ini layak atau tidak. Ketika layak untuk dilanjutkan, silakan pihak kontraktor untuk melanjutkan. Ketika ini tidak layak dilanjutkan, maka dihentikan, karena ini akan berdampak negatif terhadap proses pelayanan ke depannya. Nah, teman-teman sekalian, terkait mengenai adanya pertemuan antara kelompok muda, mahasiswa, dan masyarakat dengan pihak kontraktor, saya tidak ingin menanggapi terlalu jauh apa saja hasil pertemuan mereka, tetapi beberapa rekomendasi yang disampaikan ke pihak kontraktor atau yang disepakati secara bersama-sama, ada hal-hal yang menurut saya yang sangat krusial yang perlu dimasukkan di dalam rekomendasi tersebut. Karena tidak semata-mata teman-teman memberikan rekomendasi tapi tidak punya solusi yang solutif. Karena solusi yang ingin kita hasilkan adalah solusi untuk masyarakat kita gitu. Kalau jangan hanya sampai pada solusi yang sementara, kita juga harus memikirkan tentang jangka panjang dari pembangunan ini. Nah, yang kurang menurut saya tidak adanya poin untuk menghentikan sementara waktu proyek pembangunan Puskesmas Kecamatan Prado supaya untuk diselidiki lebih lanjut oleh pihak kepolisian dan kejaksaan. Nah, sehingga ketika diselidiki maka kita akan bisa mengetahui apa saja yang menjadi permasalahan di dalamnya. Tidak kemudian kita meminta dan memberikan persyaratan bahwa pembangunan ini dilaksanakan sesuai dengan standarnya. Saya pikir pihak kontraktor akan punya banyak dalil dan alasan untuk tetap melanjutkan proyek ini, karena ini sudah sudah mereka dapatkan anggaran dan memenangkan tender itu. Tetapi yang paling penting adalah sebagai pemuda orang Prado maupun teman-teman generasi muda Bima itu harus mengedepankan kualitas, karena kita tidak berbicara hari ini tetapi kita berbicara jangka panjang. Nah, kalau hari ini pengawasan kita terhadap proyek-proyek yang ada itu kemudian tidak terlalu ketat, maka bisa saja proyek yang lainnya juga itu akan terkendala begini gitu. Itu akan terkendala seperti ini juga. Nah, oleh karena itu saya meminta dengan hormat untuk dihentikan sementara pembangunan proyek Puskesmas Kecamatan Prado untuk dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian dan kejaksaan, supaya kita bisa menentukan apakah kemudian kita melanjutkan pembangunan ini atau dihentikan untuk sementara waktu. Karena poin saya adalah saya ingin melihat bahwa pembangunan Puskesmas Prado ini dibangun dengan megah, dibangun dengan kualitas yang mumpuni, sehingga kedepannya tidak ada lagi kekhawatiran yang bisa muncul begitu saja. Karena mungkin saja adik-adik kita, keluarga kita, atau anak-anak kita lah yang akan menjadi korban ke depannya ketika tertimpa reruntuhan bangunan Puskesmas Kecamatan Prado yang dibangun secara asal-asalan. Oleh karena itu, saya meminta kepada pihak kepolisian dan kejaksaan untuk memanggil dan memeriksa pihak kontraktor dan menanyakan apa saja poin-poin, atau maksud saya adalah memanggil dan memeriksa kontraktor pembangunan Puskesmas Kecamatan Prado. Oke, sekian video saya. Semoga video ini bisa didengar dan bisa menjadi bahan diskusi oleh teman-teman untuk kemudian mengambil langkah yang tepat ke depannya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.